siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Kita lihat bahwa aktivitas bekerja itu paling sedikit 8 jam per hari yang dipenuhi dengan berbagai kegiatan untuk mengerjakan apa yang dibebankan kepada karyawan. Bahkan lama bekerja ini kadang bertambah jika ada tugas tambahan yang dibebankan kepadanya yang harus segera dikerjakan, sehingga waktu bisa lebih dari 8 jam. Selama bekerja tentunya resiko yang dihadapi karyawan selalu ada. Bahkan resiko yang paling berat adalah mengancam jiwa mereka. Menjadi kewajiban perusahaan untuk melindungi karyawan selama bekerja dan bahkan selama perjalanan dari berangkat hingga mereka pulang. Itu menjadi kewajiban perusahaan. Data kecelakaan yang dikutip dari Kementerian Tenaga Kerja yang dilaporkan oleh Jamsostek, menurut data tahun 2012, kecelakaan itu menembus 103.000 kasus dengan rata-rata pekerja meninggal setiap hari sebanyak 9 orang. Menurut data ILO, International Labour Organization, di Indonesia rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja, 70% berakibat fatal, yaitu kematian atau cacat seumur hidup. Satu pekerja meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja. Ini dari data. Sehingga kalau kita lihat bahwa di setiap perusahaan itu selalu ada tulisan safety first, biasanya seperti itu mengartikan bahwa mereka mengutamakan keselamatan kerja. Kita lihat apa pengertian dari K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Kita lihat K yang pertama, keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu adalah aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Artinya apa? Perusahaan berusaha untuk menjaga jangan sampai karyawan mendapat suatu kecelakaan pada saat menjalankan aktivitas pekerjaannya. Sedangkan kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama kerja. Artinya apa? Artinya jangan sampai kondisi lingkungan kerja akan membuat karyawan tidak sehat atau membuat karyawan menjadi sakit. Menurut undang-undang bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 1. Keselamatan dan kesehatan kerja, 2. Moral dan kesusilaan, ketiga adalah perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Jadi setiap buruh mempunyai hak perlindungan atas ketiga hal tersebut. Kita lihat dasar hukum yang mendasari, ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kita lihat apa sih, kenapa sih tujuan, nanti undang-undang kita pelajari setelah ini ya. Kita lihat dulu tujuan mengenai kenapa harus ada K3 di setiap perusahaan. Tujuan pertama adalah membuat karyawan merasa aman. Aman kenapa? Kenapa mereka merasa dilindungi. Mereka merasa dijaga dari keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Kemudian yang kedua, memperlancar proses kerja. Yang ketiga adalah agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. Kemudian yang keempat adalah mematuhi aturan dan rambu kerja. Yang kelima, tidak mengganggu proses kerja. Kemudian selanjutnya adalah menekan biaya.
Kemudian yang ketujuh adalah menghindari kecelakaan kerja itu sendiri. Kedelapan, menghindari tuntutan pihak-pihak tertentu di luar dari perusahaan dan karyawan itu sendiri. Kemudian kita lihat apa saja yang perlu dilakukan guna melindungi keselamatan karyawan. Jadi apa saja yang harus dilakukan perusahaan untuk melindungi karyawannya agar mereka terjaga keselamatannya ketika mereka beraktivitas bekerja. Yang pertama adalah tersedianya peralatan kerja yang memadai. Jadi peralatan yang digunakan untuk bekerja itu harus memadai. Kemudian yang kedua, peralatan secara terus-menerus, ini menjaga agar peralatan tidak tiba-tiba rusak ketika aktivitas pekerjaan dimulai. Kemudian yang ketiga, kepatuhan karyawan. Bagaimana perusahaan menjaga kepatuhan karyawan agar mereka patuh menggunakan alat tersebut dan bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Kemudian yang keempat, prosedur kerjanya harus ada sehingga karyawan tahu betul bagaimana prosedur menggunakan peralatan, prosedur mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah petunjuk kerja di setiap lokasi kerja. Ini sangat penting karena apa? Setiap karyawan, setiap bekerja dia akan melihat petunjuknya dulu. Apa petunjuk yang ada di situ sehingga mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan demi melindungi keselamatan dirinya ketika bekerja. Kemudian kita lihat apa saja yang perlu dilakukan guna melindungi kesehatan kerja karyawan. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi kesehatan kerja karyawan. Yang pertama, harus menjaga kondisi udara di ruangan. Jadi udara panas atau dingin itu sangat diperlukan. Seperti apa yang diperlukan karena suhu tubuh masing-masing berbeda. Kemudian yang kedua adalah ventilasi ruangan berbentuk lubang, jendela, penyedot udara, dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa pertukaran udara ini sangat diperlukan sehingga oksigen yang diperlukan oleh mereka bisa masuk ke ruangan di mana dia bekerja. Kemudian yang ketiga, menjaga dari bisingan. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang menggunakan alat-alat yang bunyinya sangat kencang, biasanya mereka melindungi dengan peredam suara. Kemudian yang ketiga adalah penerangan atau cahaya. Masuknya sinar matahari pada waktu tertentu atau ketika tidak ada sinar matahari dibutuhkan lampu penerangan untuk memperlancar mereka bekerja. Yang kelima, tersedianya pembuangan kotoran limbah, pembuangan baik cair ataupun udara. Kemudian kita lihat apa sih penyebab risiko dari kecelakaan kerja. Yang pertama adalah unsur yang sengaja. Unsur yang sengaja ini adalah karyawan sengaja melakukan kesalahan pada saat bekerja. Ini diakibatkan memang karyawan tidak suka pada perusahaan. Unsur ini memang sulit dibuktikan, tetapi perusahaan harus melihat gejala-gejala sedini mungkin. Jadi penyebab resiko kecelakaan itu yang pertama adalah unsur yang disengaja. Siapa yang menyengaja? Yang menyengaja adalah karyawan itu sendiri. Tentunya kenapa mereka sengaja melakukan resiko kecelakaan, karena memang kemungkinan karyawan tersebut tidak suka pada perusahaan itu, sehingga mereka sengaja membuat kecelakaan kerja. Yang kedua adalah unsur yang tidak disengaja. Ini adalah kejadian yang menimpa karyawan yang memang tidak disengaja, misal peralatan rusak atau karena human error atau karyawan yang lalai ketika bekerja. Ini unsur yang tidak disengaja. Mereka benar-benar mendapati kecelakaan ketika mereka bekerja. Jadi kemudian kalau tadi unsur-unsur kecelakaan atau hal-hal yang membuat kecelakaan kerja, kita lihat apa sih akibat dari kecelakaan kerja.
Baik sengaja atau tidak sengaja, resiko yang terjadi adalah yang pertama adalah cacat fisik. Cacat fisik, salah satu di antara anggota tubuhnya terjadi cacat, misalnya tangannya patah atau kemudian banyak hal, jarinya hilang satu atau kakinya patah, kemudian dia tidak bisa jalan lagi dan sebagainya. Ini adalah cacat fisik. Kemudian bisa menjadi cacat mental. Cacat mental ini berhubungan dengan mental mereka. Jadi ini berakibat fatal karena ketika cacat mental mereka tidak bisa bekerja dengan baik lagi. Kemudian cacat seumur hidup. Cacat seumur hidup ini adalah cacat misalnya salah satu dari anggota tubuh mereka harus diamputasi sehingga dia kehilangan salah satu anggota tubuh mereka. Yang keempat, resiko yang paling berat adalah resiko meninggal dunia. Ini adalah akibat dari kecelakaan kerja yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian kita akan melihat apa sih larangan dan kewajiban untuk bekerja menurut undang-undang demi menjalankan keselamatan kerja secara bersama. Terdapat beberapa jenis tipe karyawan dan kondisi-kondisi kerja yang mendapat larangan atau perlakuan khusus untuk bekerja. Kalaupun mereka tetap dipekerjakan, maka ada kewajiban untuk melindungi mereka. Misalnya siapa saja? Misalnya anak di bawah umur. Anak di bawah umur ini termasuk mereka yang dilindungi undang-undang, sehingga ketika perusahaan tetap mempekerjakan anak di bawah umur, mereka berkewajiban untuk melindungi mereka. Kemudian penyandang cacat. Kemudian yang ketiga adalah perempuan dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya sedang hamil, sedang haid, dan ketika waktu bekerja. Larangan-larangan ini diatur di dalam undang-undang. Saya akan membahas salah satu undang-undangnya. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud meliputi, Anda lihat dari undang-undang, saya kutip dari undang-undang. 1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya. Yang kedua, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian. Yang ketiga, segala pekerjaan yang memanfaatkan penyediaan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Keempat, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan atau moral anak. Jadi, siapapun yang mempekerjakan anak, yang melibatkan anak, tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tersebut di dalam undang-undang ini. Dan banyak lagi undang-undang yang melindungi keselamatan dan kesehatan kerja. Nanti bisa dibaca di materi ini, selanjutnya nanti kita diskusikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.